kita pada hari ini, ada baiknya kita awali dengan ibadah. Kita buka Kidung Jemaat nomor 332. Kekuatan serta penghiburan. Sama-sama kita bernyanyi. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Tuhan, atas berkat, anugerah, dan cinta kasih-Mu yang senantiasa telah melindungi kami dari hari-hari yang melampau hingga pada saat ini. Bapa yang baik, saat sebentar lagi kami akan memulai proses belajar dan mengajar kami. Kiranya berkatilah itu. Ya Tuhan, aktivitas kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, baiklah, Ibu akan mengambil daftar hadir kita. Oke, apakah semua hadir anak-anak? Baiklah, minggu lalu Ibu sudah memberikan tugas. Apakah semua sudah mengerjakannya? Oke, terima kasih. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu mengenai Roh Kudus penopang hidup orang beriman. Yang akan menjadi topik pembahasan kita ada 3. Yang pertama, definisi daripada Roh Kudus. Yang kedua, Allah Tritunggal. Dan yang ketiga, peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Oke, kita akan membahas topik yang pertama mengenai apa yang dimaksud dengan Roh Kudus. Baiklah anak-anak, Ibu ingin bertanya, apa itu Roh Kudus? Oke, benar. Di sini Ibu memaparkan Kudus itu adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seorang Kristen harus memiliki Roh Kudus di dalam dirinya. Dan di sini Rasul Paulus mengajarkan bahwa seorang pengikut Kristus harus memiliki buah-buah roh dalam dirinya. Nah, Ibu ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, buah-buah roh itu tertulis di mana? Oke, benar, di Galatia 5 ayat 22. Sama-sama kita membacakan anak-anak. Baiklah, Galatia 5 ayat 22. Di sini dikatakan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Roh tinggal di dalam setiap diri orang Kristen. Setiap tubuh orang Kristen adalah bait suci, tempat tinggal Roh Kudus. Roh Kudus merupakan Roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Roh Kudus menuntun umat Kristen agar hidup sejalan dengan perintah Tuhan. Roh Kudus juga merupakan penghubung antara umat Kristiani dengan Allah. Nah, di sini 1 Korintus 13, sama-sama kita membuka anak-anak. Di 1 Korintus 13 di sini Ibu akan membacakannya kepada anak-anakku sekalian. 1 Korintus 13 adalah, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Nah, di sini Paulus menjelaskan bahwa ada yang lebih tinggi dan ada yang lebih penting daripada semua itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih.
Ia mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan yang bergemerincing. Oke? Oke anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan topik pembahasan kita yang kedua mengenai Allah Tritunggal. Baiklah, di sini Allah Tritunggal dalam doktrin Kristen adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa adalah Esa dan Allah adalah tiga pribadi dalam hubungannya yang kita undang ke dalamnya. Bapa di sini adalah sebagai pencipta langit dan bumi. Dan dapat kita baca dalam Yohanes 1 ayat 1. Sama-sama membuka Alkitabnya ya anak. Di sini Yohanes 1 ayat 1 adalah pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di sana dijelaskan Allah Tritunggal adalah Bapa yang Esa. Dan yang kedua Allah Tritunggal yaitu Anak atau Yesus Kristus. Yesus menjalankan rencananya apa yang telah diberikan Bapa kepada Yesus untuk mengasihi dan menyelamatkan manusia dari dosa dan maut. Dan dapat kita lihat dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17. Kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Matius 3 ayat 16 sampai 17. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Dan pada ayat yang ke-17 di sana dikatakan, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Oke. Dan yang ketiga yaitu Roh Kudus. Ibu tadi sudah menjelaskan apa itu Roh Kudus kan anak-anak. Di sini Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus adalah sebagai penopang hidup orang beriman, sebagai penghibur, pemimpin, dan teman sejati bagi manusia. Dapat kita baca dalam 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Beginilah firman Tuhan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan kamu bukan milik kamu sendiri. Dan pada ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Baiklah anak-anak, ibu telah menjelaskan apa itu mengenai Allah Tritunggal. Di sini ibu telah mengambil sebuah video dan ibu menyuruh anak-anakku sekalian untuk memahami lebih lanjut apa isi video tersebut. Dan ibu akan membagikan kelompok supaya anak-anakku sekalian mempresentasikan seperti apa itu Allah Tritunggal. Ibu memberikan waktu 5 menit. Oke, baiklah. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai poin yang ketiga, mengenai peran Roh Kudus dalam hidup manusia. Peran Roh Kudus adalah pekerjaan Allah melalui Roh Kudus, yaitu membentuk dan membangun kita masing-masing sehingga kita akan semakin tumbuh ke arah Kristus. Dapat kita lihat dalam Efesus 4 ayat 15. Nah, di sini peranan Roh Kudus dalam menopang hidup kita sebagai orang-orang beriman agar kita memperoleh kekuatan dalam menghadapi berbagai tantangan dan pencobaan. Di sini ibu
akan menjelaskan 3 peranan Roh Kudus dalam hidup manusia. Yang pertama adalah Roh Kudus sebagai penghibur dan penguat. Nah, di sini Roh Kudus telah lama bekerja di dalam kehidupan manusia, bahkan sebelum sesuatu dijadikan. Roh Kudus itu sudah ada. Dan di dalam Kejadian 1 ayat 2, kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Kejadian 1 ayat 2. Kejadian 1 ayat 2, beginilah firman Tuhan, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, di sini penghiburan selalu mengandung kata penguatan. Kata menghibur digunakan untuk merujuk kepada Roh Kudus. Biasanya diterjemahkan menjadi comforter. Dalam bahasa Inggrisnya merupakan akar dari kata comforter yang berarti penguatan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kata comforter itu artinya menghibur. Dan di sini menghibur maksudnya adalah menyembuhkan luka dengan cara menguatkan. Kesedihan biasanya membuat orang tidak berdaya, bingung, dan galau. Perasaan itu biasanya akan segera hilang apabila kita berjumpa dengan seorang teman atau sanak saudara yang mampu menghibur kita, memberikan kita nasihat, dan menemani kita sampai akhirnya kita merasa kuat kembali. Baiklah, dalam hidup kita memerlukan Roh Kudus di dalam diri kita. Roh Kudus kita jadikan sebagai penghibur. Ketika kita merasa sedih, kita harus mengundang Roh Kudus ada di dalam diri kita. Oke anak-anak, baiklah, Ibu akan menjelaskan bagian yang kedua mengenai peran Roh Kudus dalam hidup manusia sebagai pemimpin. Oke? Pemimpin di sini adalah orang yang bisa dipimpin. Roh Kudus sebagai pemimpin adalah memampukan seseorang berwibawa dan perkasa di depan orang yang dipimpin. Misalnya, seorang pemimpin harus bijaksana, harus bisa harus bisa merujuk atau bisa memampukan orang untuk menuju jalan yang lebih baik. Contohnya, seorang pemimpin dapat kita lihat adalah Musa. Musa adalah seorang pemimpin. Roh Kudus mengarahkan Musa untuk melakukan kaderisasi kepemimpinannya dengan menunjuk Yosua sebagai pemimpinnya. Oke, dan yang ketiga yaitu mengenai Roh Kudus sebagai teman sejati. Baiklah anak-anak, Ibu ingin bertanya kepada anak-anakku sekalian, apakah anak-anakku sekalian mempunyai teman sejati dalam hidup anak-anakku sekalian? Oke, di sini teman sejati adalah seseorang yang mengerti betul mengenai kondisi kita. Nah, di sini teman sejati adalah teman yang ada saat kita sedang berada di dalam hal yang sangat menyakitkan bagi kita. Misalnya, ketika kita berduka, teman sejati kita ada dalam hidup kita. Di sini Ibu ingin menjelaskan Roh Kudus menjadi teman yang sejati saat kita sedang merasa sedih. Roh Kudus menjadi penopang dan menjadi penguat bagi kita. Baiklah anak-anak, Ibu sudah menjelaskan tadi mengenai yang pertama itu adalah definisi daripada Roh Kudus, yang kedua mengenai Allah Tritunggal, dan yang ketiga mengenai peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Apakah anak-anakku sekalian sudah mengerti materi pembelajaran kita pada hari ini? Oke. Baiklah, agar kita lebih memahami dan supaya anak-anakku sekalian lebih mengulang-ulang lagi pembelajaran di rumah, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anakku sekalian. Di sini ada 3 tugas yang akan Ibu berikan dan dikumpulkan minggu depan. Yang pertama adalah
apakah peran Roh Kudus dalam dirimu? Coba jelaskan. Dan yang kedua yaitu jelaskan lebih rinci mengenai Allah Tritunggal. Dan yang ketiga adalah mengapa kita memerlukan Roh Kudus dalam diri kita. Oke, anak-anakku sekalian, itu tugasnya dikumpulkan minggu depan. Baiklah, usai sudah materi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan menutupnya dengan doa. Oke, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas berkat, anugerah, dan cinta kasih-Mu yang telah memberkati kami dari hari-hari yang lampau hingga pada saat ini. Bapa yang baik, kami telah selesai melaksanakan proses belajar mengajar kami. Kiranya apa yang saya ajarkan dapat berguna bagi anak didik saya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baiklah, ke pembelajaran kita akan kita lanjutkan minggu depan. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi dan shalom bagi anak-anakku sekalian. Shalom.